Halo, selamat siang pemirsa, masih bersama saya Mahwan Aprianto di RNTV Lampung. Nah, saya berada di SMK Negeri 1 Negeri Agung, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Waikanan. Nah, di sini di SMK ini nanti kita lihat profil-profil sekolah, statement kepala sekolah dan murid berprestasi. Kita akan wawancarai. Berikut liputannya. SMK Negeri 1 Negeri Agung yang terletak di Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Waikanan, merupakan di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekolahan lembaga pendidikan yang berdasarkan tingkat tinggi dan beriman. SMK Negeri 1 Negeri Agung dengan berbagai kejuruan untuk siswa-siswi. SMK Negeri 1 Agung yang telah banyak meraih prestasi di tingkat kabupaten, provinsi hingga ke tingkat nasional pada bidang akademis maupun non-akademis. Itu semua tidak lepas dari peran langsung kepala sekolahnya, Bapak Ahmadi, yang berkompeten dalam pimpinannya. Tenaga pendidik dan staf kependidikan di sekolahan ini dibekali kompetensi yang cukup, sehingga mampu mendidik serta mampu menyelenggarakan pembelajaran sesuai pendidikan. Orientasi pembelajaran yang dikembangkan oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Surat Jenderal dan Tenaga Kependidikan atau Ditjen KTK, dalam upaya peningkatan kualitas lulusan yang memiliki kompetensi yang baik. Fasilitas yang disediakan sekolahan ini juga sudah memenuhi standar sarana dan prasarana dan terus mengalami peningkatan sesuai dan kebutuhan seluruh warga sekolah. Dalam masa pandemi saat ini, sekolahan ini tetap memperhatikan program protokol kesehatan bagi seluruh warga sekolah agar tercipta kegiatan belajar mengajar yang efektif dan memenuhi aturan serta himbauan dari pemerintah. Setelah mengenal latar belakang dan tujuan SMK Negeri 1 Agung yang didirikan, mari mengenal lebih dekat keahlian atau jurusan yang ada di pendidikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmadi, SE, SPD, MMPD, Kepala SMK 1 Negeri Agung, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Waikanan. Tapi pun, saya sebagai kepala sekolah tetap menghimbau kepada teman-teman guru, semua staf pengajar SMK N1 Negeri Agung beserta siswa agar tetap mematuhi prokes karena COVID belum selesai. Untuk itu, mari kita bersama-sama menjaga kesehatan itu demi keberlangsungan dan pembelajaran tetap dilakukan tatap muka. Cukup ya. Kemudian, apa yang menjadi misi SMK N1 Negeri Agung yang saya pimpin ini? Bagaimana anak saya bisa bersaing
Artinya menciptakan siswa yang berkualitas dengan landaskan iman dan takwa. Nah, proses pembelajarannya bagaimana apa yang dipelajari di sekolah adalah dibutuhkan oleh pasar. Sehingga kompetensi anak-anak harus tuntas. Sehingga diharapkan teman-teman yang sudah mendapatkan profesi guru agar dalam proses pembelajaran inovatif, kreatif untuk menunjang kesuksesan peserta didik. Cukup. Harapan saya yang pertama, kepada masyarakat harus peduli dengan peserta, dengan anak mereka di sini. Artinya sekolah ini harus dikontrol, harus diawasi oleh masyarakat agar berkembang. Karena kalau tidak dikontrol oleh masyarakat, masyarakat tidak tahu proses apa yang terjadi yang dilakukan oleh kami sebagai guru pendidik di sini. Jadi kalau semuanya terbuka, transparan, artinya sehingga pada akhirnya anak-anak mempunyai keahlian yang mumpuni, siap untuk memasuki dunia kerja. Nah, selama ini tertutup. Artinya sekolah tidak hanya membuka diri kalau diundang masyarakat. Ya, kalau undangan perpisahan, kalau undangan bagi rapot. Tetapi SMK Negeri Agung membuka selebar-lebarnya. Artinya kontrol masyarakat dan semua pihak. Artinya demi keberhasilan proses pendidikan di SMK N1 Negeri Agung ini. Itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang pemirsa, masih bersama saya Mawan Aprianto di acara RNTV Lampung. Nah, di sini saya di SMK Negeri 1 Negeri Agung. Kebetulan di sebelah saya sudah ada murid berprestasi di sekolahan ini. Dengan siapa, Dek? Hello, my name is Wahyu Anggoro Putra, 12th grade majoring in multimedia from SMK Negeri Agung Waikanan. Kemarin meraih prestasi di bidang apa? Ya, saya meraih bidang di prestasi bahasa Inggris. Setelah itu, karena saya mengikuti jurusan multimedia kelas 12, mungkin saat ini saya fokus ke jurusan karena akan menghadapi ujian. Oh gitu, sudah kelas 3 berarti ya? Sudah, hampir lulus. Hampir lulus ya? Ya. Kemarin di prestasi bahasa Inggris mendapatkan juara peringkat apa? Saya tidak mendapatkan, cuma saya alhamdulillah menjadi yang the best for this school. Untuk di kabupaten belum ya. Harapan ke depan nih sebagai murid berprestasi seperti apa? I hope ya menjadi yang terbaik, bisa membanggakan sekolah, bisa membanggakan orang tua dan membanggakan para guru serta kepala sekolah. Satu lagi untuk kasih himbauan sih kepada adik-adik kelas supaya menjadi seperti. Oke, the first, yang pertama sangat gampang yaitu niat kita untuk menjadi yang murid berprestasi, yaitu belajar, fokus belajar, gunakan waktu sebaik mungkin untuk meraih prestasi belajar. Sedikit kasih motivasi dengan bahasa Inggris. Motivasi dalam bahasa Inggris. Use your time for study. Don't enough. Intinya use your time for study. Ya, gunakan waktumu untuk belajar. Oke, terima kasih. Thank you. Nah, itu tadi dengan adik kami yang mempunyai prestasi di dunia bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Negeri Agung ini. Sekian, Mawan Aprianto, RNTV Lampung. Good morning, let me introduce myself. My name is Wahyu Anggoro Putra. You can call me Wahyu, 11th grade majoring in multimedia, 17 years old, from School 1 Negeri Agung, Waikanan. Okay, my criticism for students is they are not disciplined and are lazy to study. And my wish for students is to blame for the school and use the time for study and focus for the study and giving for the. And my wish for the student is to become
an outstanding student for the school. Use the time for study and focus on the lesson. That's all, and thank you. Perkenalkan, nama saya Wayan Ian Saputra dari kelas 10 akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekolah ini, sedikit tentang sekolah ini. Jadi di sekolah ini tuh tidak hanya mempelajari jurusannya masing-masing, tapi di sini juga kita dibekali dengan ilmu pertanian. Seperti kita bisa membuat pupuk PSB dan pupuk Jakaba. Nah, di pupuk PSB itu dibuat dari telur dan micin dan biangnya, dan untuk pupuk Jakaba dibuat bahan utamanya air beras dan dedek dan air tetes tebu. Jadi ditunggu beberapa minggu, hasilnya akan terlihat. Untuk PSB berubah warna dan untuk Jakaba akan muncul jamur. Jika Jakabanya gagal berarti Anda belum beruntung. Perkenalkan, nama saya Alda Pradiansa Putri dari kelas 12 Multimedia. Di sini saya akan menambahkan dari rekan saya untuk kemajuan SMK, semoga lebih maju ke depannya, dan untuk jam belajar lebih banyak lagi untuk jam belajarnya, dan istirahat atau masuk itu langsung tepat waktu. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, Om Swastiastu. Kami dari tim penilai kinerja kepala sekolah yang memang memiliki SPT, bahwa setiap tahun kegiatan ini dilakukan untuk menilai kinerja kepala sekolah. Jadi alhamdulillah tadi pagi kita jam 6:28 kita sudah sampai ke sini untuk melihat kondisi awal bagaimana sebelum siswa datang. Dan alhamdulillah kita lihat SMK ini mulai dari awal masuk hingga sampai masuk kita diajak oleh Bapak Kepala Sekolah yaitu Pak Ahmadi untuk melihat kondisi nyata. Kalau kita penilaian itu adalah melihat bukti dokumen. Jadi dokumen-dokumen kita lihat mulai dari 8 standarnya sampai kepada penilaian teman sejawat, siswa dan sebagainya, itu dilihat pada dokumennya. Dan pagi tadi kita melihat kondisi nyatanya. Menurut saya SMK ini aneh tapi nyata. Aneh tapi nyata bagaimana? SMK ini tidak memiliki jurusan prodi pertanian, tetapi di halaman belakang dan depan itu penuh dengan pertanian. Nah, ini sempat saya tanyakan, ini apa dan bagaimana? Ternyata ini adalah suatu life skill, keahlian hidup bagi masyarakat, karena sebagian siswa ini berasal dari mata pencarian petani. Jadi ini sangat bermanfaat. Saya dikenalkan dan baru hari ini saya menginjakkan kaki saya jam 6:28 tadi. Itu sudah melihat di sana itu ada apa itu pupuk buatan yang dibuat oleh, bisa dilihat, dibuat oleh siswa. Nah, ini adalah hal yang sangat positif. Nah, ini kita lihat. Dan ini saya baru lihat ini. Nah, ini tidak ada jurusan atau prodi pertanian tapi bisa menciptakan ini. Dan hasilnya juga bisa dilihat di belakang itu ada tanaman. Dari berbagai macam tanaman, mulai dari cabai tadi ada, kemudian timun, terong, terus apa yang untuk sayuran tadi? Kangkung dan apa Bu? Pakcoy. Nah, ini hal yang
belum pernah saya makan sebenarnya. Ini karena juga mungkin sudah pernah makan, cuman belum pernah melihat tumbuhnya. Nah ini, nah ke depan harapan saya bahwa program-program seperti ini bisa dikembangkan dengan adanya program yang betul-betul tertulis, programnya itu tercatat, kemudian ada dokumen yang tercatat. Jadi kan kalau kita lihat memang di situ tidak ada dalam penilaian, tapi di situ ada dunia usaha, yaitu di sini dudinya. Jadi dunia usahanya mengembangkan pertanian, kewirausahaannya pertanian. Nah inilah kira-kira menurut saya untuk dikembangkan lebih lanjut dan bisa menjadi contoh buat SMK yang ada di Lampung umumnya dan khususnya Waikanan. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang pengembangan sekolah yang aneh tapi nyata menurut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Nantikan berikutnya hanya di RNTV Lampung.